Jiwaku Bukan Jiwaku, A Story by Fujika, Chapter 6. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, comment, dan share. Terima kasih. Diandra. Setelah Hans menutup pintu kamar rawat Nindi, Maniknya beralih melirik Devian yang ternyata sudah menatapnya sedari tadi. Ada apa? Tanya Hans dengan mengangkat sebelah alisnya. Devian berpikir sejenak. Tidak apa-apa, ayo. Mereka pun melangkah meninggalkan ruangan itu. Sepanjang perjalanan mereka di koridor rumah sakit itu, mereka hanya terdiam, hanyut dalam pikiran mereka masing-masing. Sesampai mereka di depan kamar rawat Diandra, Devian menekan gagang pintu kamar rawat istrinya itu. Ketika ia hendak masuk, Hans menghentikan langkahnya. Dev, sebaiknya aku... Kalimat Hans terpotong oleh kehadiran seorang perawat di antara mereka. Maaf Tuan, mengganggu waktu Tuan. Tapi Nona muda Kim dari tadi menangis terus Tuan. Beber perawat itu ke Devian. Kalau kamu mau pulang, pulang saja. Ucap Devian ke Hans, seolah tahu apa yang ingin diucapkan sahabatnya tadi. Devian kembali menutup kamar rawat istrinya, kemudian berjalan menuju ruang bayi, di mana bayinya bersama Diandra berada. Hans mematung di tempatnya sambil menatap Devian yang semakin menjauh. Semoga saja Diandra segera sadar. Aku takut kamu semakin menjadi orang yang berbeda. Harap Hans membatin. Setiba Devian di ruangan bayi, ia membersihkan terlebih dahulu tangannya di wastafel sebelum menemui bayinya. Dari jarak ini, Devian dapat mendengar suara tangis buah hatinya. Devian menghampiri, kemudian menimang bayi perempuan mungil yang diberinya nama Kimberly itu. Seketika tangis bayi 6 bulan itu terhenti. Baby Kim tersenyum dan berceloteh tidak jelas di depan wajah Devian. Aku ingin bayiku ditempatkan di ruang yang sama dengan istriku. Tapi Tuan, kita harus memberitahu Dr. Alice dan Prof. William lebih dahulu. Perawat bayi itu tertunduk, takut dengan tatapan Devian yang seakan ingin menelannya hidup-hidup. Apa aku meminta pendapatmu? Baik Tuan. Perawat itu segera menyiapkan segala perlengkapan dan kebutuhan baby Kim untuk dibawa ke kamar rawat Diandra. Kenapa baby Kim dibawa kemari? Tanya William yang saat ini sedang memeriksa kondisi Diandra. Aku ingin bayiku dekat dengan ibunya. Siapa tahu dengan adanya baby Kim di sini, Diandra segera siuman. Harap Devian. Devian meletakkan baby Kim yang sudah tertidur ke dalam box bayi. Sebelum menutup tirai tipis pelindung yang ada di box bayi itu, Devian mencium lembut kening bayinya. Tanpa terasa, bulir air mata Devian terjatuh, membasahi kepala bayi mungil itu. Devian menghapus air matanya sebelum menghadap pamannya itu. Aku berharap paman mau mendukung keinginanku ini. Baiklah, jika itu maumu. Paman tentunya juga berharap ini bisa merangsang saraf Diandra agar segera sadar. William menepuk pundak Devian. Kamu yang sabar ya. Kita berdoa semoga Tuhan memberikan keajaiban. Kemudian berlalu dari sana. Malam harinya di ruang ICU. Jiwa Diandra membuat raga Nindi terjaga. Nindi mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan. Ada perasaan hangat yang bergelayut mengingat wajah Devian tadi siang, namun perasaan itu hanya sementara. Diandra kecewa akan sikap Devian terhadapnya yang seolah tidak mengenalinya. Nindi melepaskan selang oksigen dari hidungnya, kemudian bangun dari posisinya yang berbaring. Ia menurunkan kakinya, perlahan tapi pasti menyentuh lantai. Dengan menyeret tiang infusnya, ia berjalan mendekati pintu. Entah mengapa seakan ada sesuatu yang memanggil dan menuntunnya berjalan ke suatu tempat. Hingga akhirnya, kakinya pun berhenti di depan sebuah pintu berwarna coklat tua bertuliskan VVIP. Ia lalu menekan gagang pintu itu lalu masuk ke dalamnya. Cahaya yang temarang membuatnya tak dapat melihat semua yang ada di dalam sana. Ia terus berjalan dan berjalan,
sampai ia melihat seseorang sedang berbaring di atas tempat tidur pasien. Ia pun mendekat, dan semakin dekat. Dorongan yang begitu kuat menjadikan ia ingin mengetahui siapa yang ada di balik selimut tebal dan lembut itu. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika ia mengetahui siapa sosok yang berbaring itu. Ia menggeleng tidak percaya. Wajah pucat, tubuh lemah, menjadi bukti bahwa sosok itu tidak baik-baik saja. Nindi masih menggeleng dan mundur perlahan. Tidak mungkin. Ini aku. Ini tubuhku. Mata Nindi mulai berkaca-kaca. Lalu aku siapa? Tubuh ini siapa? Kenapa bisa begini? Apa karena tubuh ini hingga Devian tidak mengenaliku? Bulir kristal di pelupuk mata Nindi meleleh membasahi pipi mulusnya. Tidak, aku tidak mau Devian jauh dariku. Aku mencintainya, dan dia juga mencintaiku. Aku tidak mau seperti ini. Nindi berjalan mendekati tempat tidur. Hei, bangun. Aku tidak mau berada di tubuh lain. Kamu tubuhku, dan aku perintahkan kamu bangun sekarang juga. Bekik Nindi seraya mengguncang tubuh Diandra. Aku mohon, bangunlah. Nindi menjerit, kemudian jatuh tak sadarkan diri. Jeritan Nindi membuat Baby Kim yang juga berada di ruangan itu menangis histeris, membuat perawat berdatangan ke ruangan itu. Tidak terkecuali Devian yang memang hendak ke ruangan tersebut setelah menemui William di ruangannya. Devian dan dua orang perawat itu terkejut melihat ada seseorang tergeletak di lantai di samping tempat tidur Diandra. Devian memerintahkan kedua perawat itu menenangkan Baby Kim, sementara dirinya memeriksa siapakah gerangan perempuan yang terbaring di lantai itu. Devian lalu memutar tubuh lemah itu. Nindi, lirihnya. Sus, jaga bayi dan istriku. Aku akan membawa pasien ini ke kamarnya. Baik, Tuan. Kedua perawat itu menyahut berbarengan. Devian mengangkat tubuh Nindi untuk dibawanya kembali ke ruang ICU. Anehnya, Devian merasa mencium wangi aroma tubuh Diandra dari tubuh Nindi. Ia lalu mengalihkan tatapannya ke wajah pucat Nindi. Kenapa aku merasa gadis ini Diandra? Batinnya kemudian melanjutkan langkahnya. Sejurus kemudian, dua orang perawat lainnya berlari menghampiri Devian. Maaf Tuan, sebenarnya kami mencari pasien. Buka pintunya, kata Devian kepada kedua perawat itu. Devian membaringkan tubuh Nindi di atas tempat tidur. Salah satu perawat membawa tiang cairan infus dan mengaitkan botolnya di sana. Devian menyelimuti Nindi dibantu perawat. Ia menatap lekat-lekat wajah Nindi dan menggenggam tangannya. Ketika ia hendak mencium tangan Nindi, ia baru tersadar akan sesuatu. Astaga, apa yang aku lakukan? Batinnya. Ia lalu melepaskan tangan Nindi dan melihat ke sekelilingnya. Beruntung, perawat yang membantunya memasang selimut tadi sedang sibuk memeriksa cairan infus Nindi. Sedangkan perawat lainnya keluar sejak tadi untuk mengambil obat yang akan disuntikkan ke dalam botol cairan infus Nindi. Jaga baik-baik pasien ini, dan jangan biarkan dia kemana-mana lagi, tita Devian sebelum melangkah meninggalkan ruangan itu. Keesokan harinya di sebuah villa. Kamu sudah menemukannya? Tanya Vicky ke salah satu orang suruhannya. Iya Tuan, Nona Nindi saat ini dirawat di rumah sakit yang ada di kota M, jawab orang suruhan Vicky. Lalu tunggu apa lagi? Kenapa kamu tidak membawanya kemari? Tanya Vicky dengan penuh penekanan. Maaf Tuan, tapi apa? Pekik Vicky seraya memukul meja yang ada di depannya, membuat orang-orang yang ada di sana tersentak dan gemetar hebat. Itu Tuan Abraham sudah terlebih dahulu menemukannya. Sial, kalau begitu mulai sekarang kamu pantau rumah sakit itu. Ikuti terus kemana Abraham akan membawa Nindi setelah keluar dari rumah sakit itu. Baik Tuan, perintah Tuan saya laksanakan. Orang-orang suruhan Vicky itu membungkukkan badannya, kemudian meninggalkan Vicky sendiri di ruang kerjanya.
Vicky kemudian meraih ponselnya, lalu menelepon seseorang. Aku mau malam ini juga kamu membawanya ke hadapanku. Sander masuk bersamaan Vicky memutuskan sambungan teleponnya. Namun, Sander dengan jelas dapat menangkap kalimat terakhir Vicky sebelum mematikan ponselnya. Siapa yang baru saja Tuan Vicky hubungi, dan siapa yang mau dibawa ke hadapannya? Apa ini ada hubungannya dengan Nona Nindi? Tidak, Nona Nindi harus baik-baik saja. Aku harus segera menghubungi Paman Jos, batinnya. Terus dukung channel ini biar lebih berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.